Halo semua, selamat datang di Auto Rider bersama saya Manut. Kita akan bahas lagi mengenai sebuah motor roda 3 yang 2 di depan, 1 di belakang ya, bukan 1 di depan, 2 di belakang. Ini adalah Can-Am, tapi Can-Am yang sebelah kanan saya ini udah kita bahas di video sebelumnya. Kita akan bahas yang sebelah kiri ini. Dua-duanya adalah Can-Am Spyder, tapi yang tadi itu adalah Can-Am Spyder RT Limited. Nah, yang ini adalah yang lebih sporty. Can-Am Spyder F3S. Harganya 700 jutaan, on the road Jakarta. Bagaimana fitur-fiturnya? Ada beberapa hal baru yang bisa kita cermatin di Can-Am Spyder yang baru ini. Selain desainnya, mesinnya juga baru. Yang digendong itu mirip sama temennya yang tadi itu, tapi karena ini tipenya sporty, otomatis dia lebih simple, lebih apa ya? Lebih slick, tapi lebih muscular karena tenaganya sama, tapi bobotnya hanya 400. Hanya kok yang 400 ya. Yang tadi itu adalah 464 kilo, tapi ini hanya 408. Jadi bobotnya bedanya hampir 60 kilo. Dengan tenaga yang sama, bobot lebih enteng, pasti lebih kenceng. Kita bahas satu persatu. Bodinya baru banget ya, karena dia desainnya benar-benar fresh. Jadi motor ini baru aja diluncurkan di benua Amerika sana. Ternyata begitu diluncurkan, semua kebagian, termasuk Indonesia. Dan kita sudah kedatangan beberapa unit, dan ternyata beberapa unitnya langsung habis dipesan sama konsumen di sini. Banyak banget ternyata yang suka sama motor ini ya. Tapi kalau Anda pengen, Anda bisa main ke Pondok Indah. Ada showroom mereka di sana, Jalan Pondok Indah Raya, dan langsung bisa ketemu motor ini. Ganteng banget. Depannya beda jauh sama sebelumnya, dan paling kentara sih lampunya ya. Kalau yang RT kan lebar gitu ya sepanjang bodinya, tapi kalau yang ini dia lebih slick, kecil gitu di depan, dan tetap ada bagasinya di depan. Coba kita buka bagasinya. Nah, bagasinya sedikit lebih kecil dibanding yang RT Limited, jadi ya mungkin ini adalah city cruiser ya, nggak terlalu jauh-jauh nih mainnya. Dan di belakang juga nggak ada bagasi, jadi lebih simple di belakang, jauh lebih seksi di sini. Di depan itu dia muscular banget, tapi di belakangnya mengecil, dan di belakang hampir nggak ada apa-apa. Tapi tetap ada box ya, ada bisa tambah box di belakang dan itu opsional. Tapi di sini bagasinya kecil aja. Lalu sedikit beda dibanding sama saudaranya juga adalah posisi radiator nih. Kalau radiatornya RT Limited itu dia ada di sebelah sini nih, niup ke belakang. Nah, kalau yang F3S ini dia nyamping, jadi ditiup ke sini dari tengah sana ke depan. Jadi hawanya tetap di depan aja kayaknya. Harusnya sih manajemen panasnya juga nggak terlalu bikin gerah ya. Karena kalau yang dulu yang lama banget tuh Spyder di sini nih. Radiator pas depan dengkul, lumayan tuh kalau lagi macet. Nah, di situ bodi depan ini ya mungkin karena mereka juga bikin jet ski ya, kan BRP ini lebih terkenal. Selain dia ada yang roda 4, nih roda 3 ini juga ada yang di air. Mereka punya Ski-Doo, terus ada juga snowmobile Ski-Doo. Jadi di depan ini bentuknya mirip banget sama jet ski. Di tengah sini nggak ada windscreen, nggak ada windshield. Jadi hanya windscreen kecil ini buat nutupin speedometer gede digital yang ada di tengah sini. Terus tengahnya juga simple, tapi semua tombol-tombol dan saklar-saklar itu ada di sini. Bedanya adalah dia nggak punya audio. Jadi kalau yang RT Limited di sini ada speaker banyak banget, di sini ada 4, di belakang ada 2. Kalau ini tidak ada. Tapi tombol-tombolnya mirip-mirip di sini semua, nanti kita bahas. Nah, bedanya lagi adalah dia punya tangki yang ada di tengah di antara kaki Anda. Jadi tangkinya ada di tengah sini, nggak perlu buka jok pada saat mau isi bensin. Jadi Anda bisa pilih nozzle-nya ada di kanan atau di kiri, itu bebas aja. Tapi lagi-lagi buat safety, sebaiknya Anda turun dari motor ya bro, buat ngisi bensin. Buat buka tangki bensin juga pakai kunci yang sama dengan kunci kontak, ya udah pastilah ya. Dan tangkinya lumayan gede, di atas 20 liter. Lalu di bawah sini itu Anda punya
posisi berkendara yang bisa diubah. Seperti apa ngubahnya? Jadi kalau jok ini, nggak usah ngomongin tinggi jok lah ya, karena ya seperti yang di video sebelumnya juga saya ngomong, walaupun Anda nggak tinggi-tinggi amat seperti saya, dan lihat nih tinggi joknya rendah banget ke tanah, tapi nggak perlu mikirin tinggi jok karena kita angkat kaki dua-duanya juga motor nggak bakal jatuh. Oke, nah di sini posisi ridingnya bisa diubah-ubah. Maksudnya si footstep dari pengendara ini itu bisa dimaju mundurin sehingga Anda bisa agak selonjoran ke sana, atau mau agak-agak agresif riding di posisinya di sini itu juga bisa. Cuman bedanya ada sedikit dibanding Can-Am Ryker. Kalau Ryker itu kan dia bisa dengan mudah diangkat sedikit ceklek gitu, dibaju mundurin. Nah kalau ini harus disetel pakai baut. Jadi sebelum riding setel dulu. Sementara di belakang joknya lebar dan empuk sama dengan jok pengendara. Kalau buat pengendara ada sedikit lumbar support di sini. Sementara buat pembonceng itu bener-bener nggak ada apa-apa di sini. Tapi joknya lebar dan empuk, dan Anda dapat footstep yang sangat gede di sini. Ini rasanya enak banget. Nah, buat Anda yang tingginya seperti saya, mungkin nggak terlalu ribet ya naik ke sini. Tapi buat yang tidak setinggi saya nih, ya kita akan coba manggil Rehan. Bagaimana kalau Anda tingginya mungkin seperti Rehan ya? Han, tinggi lu berapa? 165. Kita coba duduk di posisi pengemudi dulu deh, pengendara. Nah, nggak ada masalah kan? Padahal sebenarnya nggak nyampe ya? Nggak nyampe. Tapi nggak masalah, motornya nggak bakal jatuh, ya kan? Nah, buat Rehan sebenarnya harus disetel nih depannya, Han ya. Iya. Enaknya sih agak dimundurin ke belakang footstepnya, karena jadi agak jauh ya. Terlalu ke depan soalnya. Terlalu ke depan. Lalu kalau duduk di posisi pembonceng? Dan turun dulu apa langsung aja nih? Langsung aja. Aman sih. Aman sih ya. Jadi footstepnya juga masih terjangkau lah ya. Tapi kalau footstep di yang depan dimundurin ke belakang jadi deket sama kaki yang lebih nyaman. Iya. Buat pegangan juga ada, oh ini enak banget nih, ada karetnya. Thank you ya, Han. Terus di belakang ya bener-bener buntung bro, nggak ada apa-apaan di sini, cuman ada spakbor, juga spakbornya ini model mudguard, jadi nggak menyatu dengan bagian atas bodi. Terus plat nomor menyatu dengan mudguard di bawah, dan semuanya expose di bawah ini. Tidak seperti saudaranya yang RT Limited ya, dia di sebelah kanan kayaknya kalau yang sana armnya itu dibungkus pakai plastik, jadi kelihatannya seperti kotak gitu, tapi yang ini semuanya expose, bentuknya pipa seperti itu. Keren. Nah, lalu di depan sini dia juga ada semacam penghalang lumpur. Jadi selain spakbor di kiri dan kanan, di bagian tengah sini ada penghalang supaya cipratan air tuh nggak kena kaki Anda pada saat riding hujan-hujanan. Sementara itu spionnya itu bisa dilipat, dan setelannya masih manual. Nah, ini yang paling menarik nih. Ini mesinnya expose banget, jadi nggak ketutup bodi di sini. Kita bisa lihat ada frame-nya di sini dari atas sampai bawah, dan juga mesinnya kelihatan di bagian sini. Mesinnya baru, mesinnya itu mesin Rotax 1330 Ace, 3 silinder segaris, berpendingin cairan, radiator ke depan tadi ya, dan dia dipasang melintang. Jadi 3 silinder itu berjejer di depan kita, bukan membujur seperti ini. Dan kelihatan di sini ya, dia mesinnya knalpotnya di bawah sana, langsung ke bawah sini underbelly. Dan dia menghasilkan tenaga 115 daya kuda dan torsinya 130 Nm. Dengan tenaga dan torsi itu, tapi bobotnya lebih enteng sekitar 60 kilo, pasti motor ini jambakannya lebih mantep ya. Dari mesin ini ke belakang, transmisinya sama, Matic 6 speed, dan disalurkan tenaganya dengan belt ke roda belakang. Sekarang kita lihat suspensinya.
Kita ngomongin suspensi nih. Dia suspensinya mirip sama saudaranya yang RT Limited. Dia pakai double wishbone, jadi suspensinya yang khusus yang bagian depan ini itu suspensinya mirip sama suspensi mobil. Jauh sama suspensi motor ya. Dia ada shock breaker, nah shock breaker sedikit beda. Sekarang dia pakai Kayaba di tipe F3S ini dan dia pakai power steering. Jadi sistemnya beneran kayak mobil ya, ada tie rodnya dan segala macam dan kemudinya karena bobotnya ini berat banget motor, jadi dia ada power steering. Begitu mesin hidup, stangnya jadi jauh lebih enteng ketimbang dia mesinnya mati. Dan suspensinya dia dipadu dengan spakbor sudah pasti karena ini adalah open wheeler. Pasti ada spakbor di sini. Spakbornya menyatu dengan sen di depan situ. Lalu bannya pakai ban mobil juga. Peleknya 15 inci, di depan pakai ban dengan lebar 165 mm, profil 55. Peleknya seperti ini, beda banget sama temennya yang peleknya juga 5 spoke tapi kebelah 2 V gitu ya. Kalau ini 5 spoke tebel-tebel gitu. Di belakang bannya jauh lebih lebar, pakai pelek 15. Kalau ini 15 inch, lebarnya 5 inch juga. Di belakang peleknya 15 inch, lebarnya 7 inci. Dan pakai ban yang juga lebar, lebarnya 225 mm, profil 50, ring 15. Dipadu dengan kalau di belakang itu pakai shock breakernya Sachs. Nah, sistem rem itu juga sekarang berubah karena kita lihat di depan sini kalipernya pakai Brembo dengan cakram berdiameter 270 mm. Di depan maupun di belakang diameternya sama dan sudah pasti ABS. Apalagi motor ini sekarang jauh lebih safety karena ada selain traction control, ABS, dan juga stability control. Kuncinya kayak anak kunci biasa ya, tapi di dalam sini ada anti-theft, jadi ada immobilizernya. Jadi simple aja sebenarnya nyalainnya seperti ini, tapi ada sedikit ritual. Begitu hidup, Anda nggak bisa langsung starter karena ada warning di sini. Baca dulu gitu kan safety card-nya dan segala macem. Untuk ngilangin ini ya sama sebelumnya, itu pencet tombol mode sini dia bisa hilang. Lalu buat ngidupin tinggal tekan kill switch-nya, hidup kan. Jangan lupa injak rem juga. Oke, sekarang kita bahas apa saja fitur yang ada di sini. Anda dapat tombol di sebelah kanan ini, tombol hazard, ini ada kill switch, terus ada tombol untuk cruise control di sini. Ini ada tombol starter di sebelah kiri. Lebih banyak tombolnya, ada tombol ini dulu ya. Pertama ada tombol lampu jauh, lampu dekat, terus ada dim. Jadi di sini dia lampu dekatnya itu LED, lampu jauhnya masih bolam biasa. Ini untuk yang model Indonesia, karena kalau untuk yang Amerika itu dia harus masih bolam biasa, belum boleh LED. Ini ada saklar sen di bawahnya seperti biasa, terus ada klakson. Lalu di bawah sini ada tombol volume buat koneksi kalau ke handphone itu Anda bisa mainin lagu. Nah, tombol volumenya bisa dari sini. Terus ada tombol di atas ini, tombol parking brake, ada mode. Terus ada toggle switch buat akses menu, nanti kita lihat menunya seperti apa. Di atas ini ada tombol reverse buat masuk gigi mundur. Jadi masuk gigi mundurnya itu pencet reverse sama tombol toggle switch ini. Ini ada untuk mindah gigi, kalau yang jempol itu untuk mindah gigi naik, yang telunjuk untuk yang gigi lebih turun gigi maksudnya. Lalu di sini ada tombol juga di telunjuk, itu tombol untuk akses ke telepon. Nah, teleponnya seperti apa? Kita lihat nih sekarang menunya ya. Kita akses menu. Menunya apa aja? Ada, lihat, koneksi ke handphone bisa melalui Bluetooth dan melalui kabel. Nah, buat apa? Kabel itu ada di depan. Jadi emang agak effort ya. Jadi harus buka bagasi depan dulu, koneksi kabel di sana, baik yang audio 3,5 mili maupun yang jack USB itu ada di depan semua. Buat ngecas handphone semua ada di bagasi depan.
Terus di sini ada koneksi helm dan telepon, jadi bisa koneksi ke intercom baik pengendara maupun pembonceng. Lalu ini status dari perjalanan. Jadi ada trip A sama trip B. Ini ada konsumsi bahan bakar, instan sama average, terus ada kecepatan maksimum dan rata-rata. Ini trip B-nya, ini total odometer, dan masing-masing trip A dan trip B bisa di reset. Tekan toggle switch ke bawah, dia akan nge-reset. Lalu ada ini untuk lagu. Jadi kalau nyetel lagu di handphone itu bisa diatur dari sini. Sementara setting ada beberapa setting jam, setting Bluetooth ini untuk pairing ya. Terus ada display, displaynya ini bisa ngatur terang gelapnya display ini, speedometer. Terus ada mode untuk mode malam sama mode siang. Lalu bisa ganti unit metrik atau imperial. Lalu ini juga ada customize range atau jarak. Terus ini setelan bahasa, pakai bahasa Inggris aja. Terus ini about software dari motor ini. Lalu ada fault code ini untuk service ya. Oke, itu saja tadi fitur-fiturnya yang ada di motor ini. Jadi belum ada heated grips atau heated seat. Ini semua masih standar. Ya, kita sudah sampai di penghujung video. Tapi sebelum video ini habis, kita mau coba dulu dong hidupin mesinnya sedikit aja. Ya memang motor ini belum bisa kita pakai karena semua motor yang datang di batch pertama ini sudah dipesan sama orang. Tapi kita bisa dengerin sedikit bunyi mesinnya. Dan seperti sebelumnya, Can-Am ini punya ritual buat ngidupin mesin. Begitu nyalain kontak, kunci kontak biasa ya, ada anak kunci dan lubang kuncinya di sini. Begitu kontak posisi on, dia ada warning sama, dan warningnya bisa dihilangkan dengan memencet tombol mode sebelah kiri. Lalu kill switch-nya diaktifkan, kedengeran nih, fuel pump-nya hidup, dan tekan rem, starter. Mesinnya sama 1330 cc, sama dengan yang RT Limited, tapi mesin ini jauh lebih ngebas ya suaranya ya. Mungkin karena beda knalpotnya. Ada brep-brep gitu. Asik ya. Nggak sabar kalau nanti ada unit testnya, pasti kita pinjam lagi. Dan kita bikin video lagi. Oke, kita sudah sampai di penghujung video, dan terima kasih buat Anda yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih yang sudah share video ini, terima kasih yang sudah like video ini dan subscribe ke Autorider. Jangan lupa main-main juga ke website kami www.autorider.com. Subscribe juga kami, follow kami di Instagram kami @autorider.com. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Dah.